Siraman Tirto Langit. Di antara gemuruh zaman yang semakin bising, manusia semakin sibuk membersihkan apa yang tampak oleh mata, namun sering melupakan apa yang tersembunyi di dalam jiwa. Kita mencuci tubuh setiap hari. Kita membersihkan rumah setiap waktu. Kita merawat pakaian dan menjaga penampilan. Namun pernahkah kita bertanya, sudahkah hati ini dibersihkan? Sudahkah pikiran ini dijernihkan? Sudahkah kesadaran ini disucikan? Leluhur Nusantara memahami bahwa manusia bukan hanya terdiri dari raga yang terlihat. Di dalam diri manusia terdapat jiwa yang merasakan. Terdapat akal yang berpikir, dan terdapat sukma yang senantiasa merindukan kesejatian. Karena itulah mereka mengenal sebuah laku perenungan yang disebut Siraman Tirto Langit. Bukan sekadar mandi di bawah hujan. Bukan pula sebuah upacara tanpa makna. Melainkan sebuah pengingat bahwa manusia berasal dari alam dan akan kembali kepada hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Sang Maha Pencipta. Air hujan turun dari langit tanpa memilih tempat. Ia membasahi gunung dan lembah. Ia menyentuh istana dan gubuk sederhana. Ia jatuh kepada orang kaya maupun orang miskin. Tanpa membeda-bedakan, tanpa menghakimi, tanpa meminta balasan. Begitulah sifat alam, dan begitulah seharusnya manusia belajar menjalani kehidupan. Ketika hujan turun dari langit, sesungguhnya alam sedang mengajarkan sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Bahwa semakin tinggi sesuatu berada, pada akhirnya ia harus turun untuk memberi manfaat. Awan yang berada di langit tidak menyimpan air untuk dirinya sendiri. Ia melepaskan apa yang dimilikinya agar kehidupan dapat terus berlangsung. Maka manusia yang bijaksana bukanlah manusia yang banyak menyimpan, melainkan manusia yang banyak memberi. Karena hakikat kehidupan bukanlah mengumpulkan, tetapi mengalirkan, sebagaimana air hujan mengalir dari langit menuju bumi. Dalam pandangan filsafat Nusantara, air sering dipahami sebagai lambang kejernihan. Air yang jernih mampu memantulkan bayangan dengan sempurna. Tetapi ketika air menjadi keruh, pantulan itu pun menghilang. Begitu pula hati manusia. Ketika hati dipenuhi keserakahan, amarah, iri hati dan kesombongan, maka kebenaran menjadi sulit terlihat. Namun ketika hati menjadi jernih, manusia mampu melihat dirinya apa adanya. Mampu melihat kekurangannya, mampu menerima kelemahannya, dan mampu memahami bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari luasnya alam semesta. Karena itulah siraman Tirto Langit bukanlah sekadar membasuh badan, melainkan sebuah simbol untuk membasuh kesadaran. Setiap tetes hujan yang menyentuh kulit adalah pengingat agar manusia melepaskan beban yang tidak perlu dibawa. Melepaskan dendam, melepaskan kesombongan, melepaskan prasangka, melepaskan segala sesuatu yang membuat hati menjadi berat. Sebab manusia tidak menjadi mulia karena apa yang dimilikinya. Manusia menjadi mulia karena apa yang mampu ia lepaskan. Leluhur mengajarkan bahwa keseimbangan hidup hanya dapat dicapai ketika manusia hidup selaras dengan dirinya sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan alam, dan selaras dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ketika salah satu hubungan itu rusak, maka ketenangan akan sulit ditemukan. Karena itulah hujan dipandang sebagai simbol pemulihan, simbol kembalinya keseimbangan, simbol turunnya rahmat bagi seluruh kehidupan. Ketika berdiri di bawah hujan, sesungguhnya manusia sedang diingatkan bahwa tidak ada yang abadi. Hujan datang dan pergi, siang berganti malam, daun yang hijau akan menguning, dan kehidupan akan terus bergerak mengikuti hukum-hukumnya. Maka janganlah terlalu bangga ketika berada di atas, dan jangan terlalu berputus asa ketika berada di bawah. Karena segala sesuatu sedang berjalan menuju tempatnya masing-masing. Hidup bukan tentang menjadi yang paling tinggi, tetapi tentang menjadi yang paling bermanfaat. Bukan tentang menjadi yang paling kuat, tetapi tentang menjadi yang paling bijaksana. Dan bukan tentang dikenal banyak orang, tetapi tentang mengenal diri sendiri. Pada akhirnya, siraman Tirto Langit bukanlah tentang air hujan, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa manusia hanyalah musafir yang sedang menempuh perjalanan pulang. Kesadaran bahwa alam adalah guru yang tidak pernah berhenti mengajar. Kesadaran bahwa setiap peristiwa mengandung pelajaran. Dan kesadaran bahwa kebersihan sejati bukan hanya pada tubuh, melainkan pada hati yang jernih dan pikiran yang terang. Ketika hujan turun malam ini, jangan hanya berlindung dari basahnya air, tetapi renungkanlah, mungkin ada pesan yang sedang disampaikan alam kepada kita. Karena terkadang, langit tidak berbicara melalui kata-kata. Langit berbicara melalui tetes-tetes hujan yang jatuh dengan penuh hikmah. Sugeng ngelakoni, mugi tansah pinaringan rahayu, kawicaksanan,
lan pepadanging manah. Dari gemuruh dunia yang menghibur, aku melihat diriku